Hai, halo semuanya, aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading. Seperti biasa, mystery reading itu apa? Mati kartunya, apinya. Mystery reading itu kita membiarkan readingan mengalir. Nanti kita lihat dari yang terbaca itu mengarah kemana sih temanya, gitu ya. Soalnya yang baru-baru pasti sering tanya tuh mystery reading, apa tuh Mi? Oke, sebelumnya kita akan ritual candle dulu untuk ngirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Taruh di sini lilinnya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah atau baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Aku disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Kenapa begitu? Karena readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia. Ya, jadi kalau memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan. Kalian harus bijak dalam menyikapinya karena ini yang nonton ribuan orang, jadi belum tentu ketarik semua energinya sekali dalam pembacaan. Mungkin ada yang 100%, ada yang 50%, sepenggal-sepenggal. Jadi kalian harus pintar mencomot-comotnya. Gitu ya. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan kristal essential oil juga kalian bisa lihat ada linknya di kolom deskripsi. Ini pilihannya ada di sini ya. Bisa japri aku juga. Oke. Hubungan atau konektor antara kamu dan dia di sini ada Ten of Swords. Kenapa ini Ten of Swords? Ada hubungan yang sudah berakhir atau ada hubungan yang menyakitkan? Ada perasaan yang terluka dari koneksi dalam readingan ini. Itu dia. Kita cek energi dia. Di sini ada The Star, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Ada hal-hal mungkin, target-target mungkin, atau keinginan-keinginan yang memang benar-benar supaya bisa dikabulkan oleh semesta. Jadi lagi banyak melakukan doa dan pengharapan, bahkan afirmasi. The Sun, ya, lagi memulai satu babak baru dalam kehidupannya, new beginning. Ini juga ada gambaran merindukan kehangatan. Ya, ada energi kayak masih mundur ke masa lalu di mana pernah merasakan adanya kehangatan atau ada situasi yang dimana dia merasa kayak nyaman banget. Ya, Six of Cups tuh kan benar. Baru dibilang ada kerinduan di masa lalu yang sedang dia rasakan saat ini ya. Gak tahu rindunya sama siapa nih, tapi kan ini readingan kalian, jadi mungkin saja dia rindu sama kalian. Energi kalian di sini ada Nine of Wands ya. Ini ada energi recovery. Kalian lagi dalam proses penyembuhan, baik itu penyembuhan luka batin, mental health, atau luka-luka lainnya. Atau ada juga beberapa mungkin yang benar-benar memang sakit lagi, recovery ya, penyembuhan. Kemudian ada Eight of Swords, menutup mata untuk melepas satu keterbelengguan, satu kemelekatan.
ya. Cuman sepertinya memang ini bukan hal yang mudah ya, untuk melepaskan tali yang sudah kusut antara kamu dan dia, dan kadang-kadang sebenarnya ini masih saja terbayang-bayang atau terkenang. Tapi kamu berusaha untuk mencoba melepaskan itu, ya, atau tidak mengingat lagi atau tidak melihat lagi ke belakang. Kemudian ada Eight of Cup, ya, itu kan mau pergi. Jadi recovery dulu, sedang berupaya, terus memang ada keinginan untuk meninggalkan atau move on. Itu dia energi kalian. Kalau kalian ngerasa bukan di sini energi kalian, mungkin vice versa. Kalian yang ada di sini, dia yang ada di sini, ya, seperti itu. Sorry ya, kemarin malam aku nggak reading. Aku kan kadang-kadang nggak enak sama kalian saat reading itu, kadang-kadang agak-agak gatel tenggorokan, aku batuk. Jadi aku minumlah obat batuk semalam sebelum reading. Yang ada aku ngantuk ketiduran di meja ini. Koplak ya si mami. Udah standby kartu-kartu ini kemarin. Tiba-tiba ngeleye dulu kepalanya di meja, plus tidur sampai kesemutan lehernya. Atau memang karena ruangan aku ini kalau dibuat tidur enak banget sih. Kalian kalau kesini bisa healing di ruangan ini. Oke, di sini ada lesson. Kemudian ada separation, hubungannya sudah berpisah. Hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Kemudian ada perception. Kemudian ada forgiveness. Kemudian di sini ada crossroad. Bottom of the deck, energi kalian ada caution. Tuh, lagi-lagi hubungan third party. Segitiga, tapi maju jalan. Ini juga tentang hubungan yang dari awal sebenarnya sudah tahu, sudah kode etiknya ada. Ini kalian semua orang yang bandel sih kalau menurut aku. Belum apa-apa udah dibandelin sama mami ya. Kalian tuh semuanya rata-rata orang yang udah usianya ya, pasti udah ada yang 25 ke atas, ada yang 30 ke atas, atau bahkan lebih, 40 juga banyak nih, paling banyak. Kalian tuh udah tahu caution, larangan, tanda dari semesta, pokoknya ada aja kode-kode yang diberikan alam seketika ketika kalian ketemu sama dia atau mau menjalin hubungan. Tapi kalian bandel, kalian denial, bodoh amat, yang penting tanda seru aja deh, seru-seruan, akhirnya baper ya. Tuh red flag nih sudah terjadi hubungannya. Be careful. Tuh ada peringatan, don't rush, terlalu terburu-buru dalam menjalin hubungan. Karena apa? Ngerasa bahwa euforia ketika di awal itu indah sekali. Oke, di sini ada lesson. Learn from the past, ending toxic cycle, past life lesson ya. Hubungan kamu sama dia ini hubungan karmic relationship. Hubungan yang penuh dengan pembelajaran dan kebawa sampai hari ini. Air matanya rasanya nggak habis-habis, bergentong-gentong mungkin ya. Ada ending ya, ada toxic cycle yang harus kalian endingkan, tapi sepertinya masih aja muter kayak roller coaster. Cautionnya nggak diperhatikan, sekalipun udah dapat caution kedua maju lagi gitu terus. Separation nih, hubungannya sudah berpisah, break up, no contact, heartbreak, blokir-blokiran, atau ya gimana lah, koneksi ini memang sudah tertutup ya. Kemudian di sini ada perception. Look from a different angle, change, open mind ya. Ini ada beberapa di antara kalian sudah melakukan perubahan-perubahan. Nggak tahu nih, ini energi kalian berdua ya. Kalau kamu nggak merasa lagi melakukan perubahan, ya sudah, berarti itu dia. Ini tentang sudut pandang. Ketika kamu bersama dia ini hubungannya kayak terlalu banyak perbedaan pendapat ya. Bahkan banyak hal-hal yang kayak bedanya tipis aja diajak ribut, berdebat mulu. Debat kusir terus ya, adu mulut terus, adu argumen terus. Jadi kayak kamu punya sudut pandang luas, dia punya sudut pandang sempit. Dia punya sudut pandang begini, kamu punya sudut pandang begitu. Jadi kayak susah banget klop. Kalian cuman klopnya ada di satu sisi ketika itu aja. Ya, kalau udah urusan yang di luar, yang lain-lain ada aja masalahnya. Kemudian ada forgiveness nih, tentang release negativity, tentang good intention. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sedang berupaya memaafkan
ataupun dianya yang ingin minta maaf ya. Kayak udah deh, aku kan pengen maju nih, pengen move on. Kalau terus-terusan ingat dia atau terus-terusan tidak memaafkan dia, ini jatuhnya nanti akan kebawa-bawa ke masa depan kamu dan akan berpengaruh dengan gerakan, tindakan, gestur apapun yang sedang ingin kamu lakukan di depan sana. Kemudian hubungannya adalah crossroad, choice, different option ya. Ini dia hubungannya dengan pilihan-pilihan, entah ini pilihan karena orang ketiga atau pilihan karena pihak ketiga atau pilihan-pilihan yang menjadi penghambat dalam hubungan kalian. Itu dia, hubungannya penuh dengan hambatan karena nggak punya jembatan. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Ace of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius, kemudian di sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Lala. Kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, manipulatif. Niatnya nggak tulus, memanfaatkan materi atau memanfaatkan apapun yang berkaitan dengan keduniawian, seks bisa, kenyamanan, ketenaran dan lain-lain. Ya, sengaja mengikat satu keterbelengguan supaya kamu kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan dia. Oke, kemudian di sini ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, keras kepala banget, overthinking banget. Mulutnya tajam, setajam silet. Aduh. Oke, kita lihat ya. Kalian berdealing sama seorang yang niatnya tidak tulus. Ya. Tuh lihat swordnya bengkok-bengkok, jadi nggak tulus, nggak lurus jalannya. Berbelat-belit, ada aja alasan, ada aja begini begitu. Ketika ada masalah terlalu banyak kayak apa ya, bikin alasan A, bikin alasan B, tapi selalu nggak make sense, selalu nggak masuk akal seperti itu. Ini hubungan yang harus memiliki yang namanya efek dan effort ya. Jadi kayak feedbacknya harus ada. Ini ada perjanjian. Nggak tahu apakah kamu sama dia ada kaitannya dengan perjanjian pranikah kah, atau perjanjian-perjanjian lain, atau ada hutang piutang yang pakai tanda tangan. Ada janji-janji yang harus disahkan secara benar-benar. Mungkin bisa jadi hubungan kamu sama dia ya pasangan suami istri, ya pasangan keluarga bisa. Atau ada juga yang menikah siri, jadi kayak cuman tanda tangan tertentu aja dengan saksi-saksi tertentu juga bisa, ya. Tapi di sini seperti ada sesuatu yang kayak sudah dinubuatkan atau diskenariokan dari awal. Jadi ini memang ada hubungan, mungkin nggak semua ya, aku nggak bilang semua. Ini ada hubungan yang memang dari awalnya tidak tulus. Dari awal itu niatnya ya nggak tahu apakah cuma mau fun aja, mau seneng-seneng aja, atau memang ada yang memanfaatkan atau apapun juga. Yang jelas niatnya bukan untuk satu tujuan, tapi niatnya ada beberapa hal. Itu dia. Kemudian di sini yang aku lihat ya dengan Six of Pentacles. Ini juga kalian berdealing sama seseorang yang memanfaatkan secara finansial, ya. Ini banyak sekali yang mungkin maaf kata diporotin, ya, atau setidaknya kalaupun tidak diporotin secara barbar atau secara terang-terangan atau secara badas, ya, dengan cara aduh aku kayaknya lagi pengen ini deh, lagi pengen itu deh. Aduh ini bagus ya, ini bagus enggak? Pokoknya ada kode-kode yang selalu dia berikan supaya ngucur terus, supaya ngalir terus. Ya, sesuatu yang menyenangkan hati dan perasaan dia. Dia masih suka menjadi center of point, masih pengen jadi pusat perhatian di tengah-tengah lingkungan dia atau komunitasnya. Ya, seperti itu. Ini ada hubungan yang digantung juga. Kalau aku lihat ada hubungan yang tanpa kejelasan. Dianya naik ke atas, kamunya tenggelam di bawah. Ya, seperti itu. Gimana sih ada orang berpasangan atau bersama tapi bukan saling support tapi saling saing-saingan tuh seperti apa coba?
Kadang-kadang mungkin kamu menceritakan sesuatu aja, maksud kamu adalah sharing, tadi aku gini, itu bisa menjadi kecemburuan buat dia. Apalagi kalau kamu sampai menceritakan yang wah-wah ke dia. Ada rasa iri yang besar yang dia rasakan, entah ini terkait masalah kehidupan kamu, entah ini masalah posisi pekerjaan, jabatan, atau masa lalu kamu. Mungkin kamu dalam situasi masa lalunya bahagia, dia tidak, dia berasal dari keluarga yang begini begitu. Jadi ketika melihat apapun yang ada di dalam diri kamu, entah dari keluarga dan lain-lain, itu ada di hati kecil dia, kayak ngerasa bahwa ini orang kok bahagia banget ya, kok aku dulu nggak seperti itu. Nah, itu dia, ya, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan rasa was-was. Karena apa? Dia banyak kegagalan-kegagalan di masa lalu. Itu dia. Ini dia ya. Di sini ada Ace of One nih dia. Hubungannya memang dijalanin, hubungannya memang dilakukan dengan kalimat atau dengan kata-kata yang manis, yang tulus, yang mana itu benar-benar seolah-olah kamu tidak bisa melepaskan diri dari dia. Dan di sini memang banyak hubungan yang terlalu baru, terlalu dini. Pondasinya belum kuat, ibarat mau bangun gedung atau bangun rumah lah, minimal kalian baru punya satu cacak atau satu tiang, ibaratnya gitu, tapi sudah memaksakan diri, akhirnya keteter, hubungannya kejar-kejaran, circle-nya nggak lepas-lepas, ada aja masalahnya. Ini siapa ini yang bertugas di sini? Siapa jaga lilin, siapa ngepet? Aku paling suka lihat kartu ini. Ya, jadi ada yang kerepotan di sini. Ini hubungannya gitu, yang satunya memberi cahaya, yang satunya menerima tampungan aja. Jadi nggak balance ya. Tapi udah tahu, udah sadar banget. Tapi nggak bisa lepas. Kenapa nih? Ada ular yang lagi membelit. Artinya mau seperti apapun busuknya dia, mau seperti apapun rusaknya dia, mau seperti apapun masa lalu dan lain-lainnya, kamu kayak bisa menghapus 1000 kesalahan dia, mengingat hanya satu kenangan, kemesraan, ya, kebaikan, atau apapun yang membuat kamu nyaman ketika bersama dia, entah itu bercocok tanamnya atau yang lain-lainnya. Ya, sehingga yang lain tuh yang sebenarnya realitanya kamu harusnya melihat dari sekian banyak itu yang harusnya menjadi satu patokan atau menjadi satu pegangan, tapi diabaikan. Itu kenapa aku bilang bandel, ya. Realitanya udah tahu ditinggalin, udah tahu di ghosting, udah tahu dimanfaatin, ya. Udah sekian tuh dihitung, ditimbang, ya. Kebaikannya satu, pintar ngerayu, pintar ngegombal, pintar gitu misalnya, ya. Itu yang dibela. Makanya circle-nya nggak lepas-lepas gitu, ya. Itu yang terjadi dalam hubungan kalian kalau aku lihat. Oke, kemudian di sini ada Five of Swords tuh. Kalian lagi berdealing sama seseorang yang manipulatif. Player bisa jadi, playing victim. Ini paling banyak playing victim. Nggak mau disalahin ketika dia disalahin, atau bahkan kebongkar kesalahannya, dia yang mencak-mencak, dia yang nyalah-nyalahin kamu. Ya, bahkan di saat dia terpojok sekalipun dia tidak bisa mengeluarkan misalnya kalimat jitunya untuk menyalahkan kalian. Yang terjadi ya dia kabur, lari. Buat apa berdebat panjang lebar kalau sudah seperti ini? Lebih bagus tinggalin. Itu sifat yang tidak gentle dan tidak bertanggung jawab. Muter-muter ke situ-situ aja kalau diajak diskusi, bahkan suka melarikan topik atau melarikan pembicaraan, ya. Ini ada beberapa yang ngerasa bahwa kamu itu ada, waduh dia ini kenapa ya berubah, dia jangan-jangan ada selingkuhan nih, ada begini, ada begitu. Ceder, begitu kamu ngecek, tahunya kamu yang jadi selingkuhannya, seperti itu, ya. Ada hubungan dualitas yang mengakui bahwa kamulah the one-nya. Mungkin dia nggak akan segan-segan keluar ke sana sini, kayak kesannya kayak memang nggak takut gitu. Mau di show up juga foto kamu sama foto dia santai-santai aja, sehingga kamu benar-benar yakin bahwa ini nggak ada something-nya. Tapi nggak tahu cara permainannya seperti apa. Ini terlihat banyak yang seperti ini. Ada beberapa yang nggak banyak, mungkin ya sekitar 1% aja yang nonton atau 2%. Ada yang tikung menikung sama teman sendiri di sini. Ya, kamu punya teman ditaksir sama dia, atau sebaliknya diam-diam di belakang. Kemudian ada King of Swords nih. Hubungan kamu sama dia tuh sakit loh, kayak cambuk ya. Kamu berdealing sama seseorang yang mulutnya tajam, pedas, suka menyudutkan, suka ngeluarin, ya nggak tahu, mungkin kebun binatang, taman safari, semuanya keluar nih di sini, ya. Discovery animalnya juga keluar nih. Jadi kayak orangnya penuh kecurigaan, terus orangnya juga percaya sama yang namanya trust issue,
di situ. Ya, jadi aku nggak ngebahas tentang kebaikannya dia aja karena kebaikannya pasti kalian simpan. Jadi aku di sini sengaja melihat atau membacakan tentang apa yang terjadi antara kamu sama dia atau karakternya. Kemarin ada yang nanya, kenapa sih Mami kalau menggambarkan dia kayaknya nggak diceritakan tentang positifnya? Kenapa aku nggak ceritakan positifnya? Supaya kalian nggak terlena terus-terusan. Kalau kalian terlena terus-terusan, akhirnya aku memotivasi kalian untuk move on misalnya, ya, atau memotivasi kalian untuk berpikir lebih jernih tentang seseorang yang sudah seperti itu bisa gagal, ya. Jadi kalau mau move on, mau melupakan seseorang, cara gampang adalah ingat hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Yang baik pasti kalian ingat terus kok. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada Page of Cup. Terlepas apapun yang sudah terjadi di sana ya, ini Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ini orang masih punya perasaan loh sama kalian, ya. Ada ketidaktenangan dalam diri dia ketika ya dia lagi nggak bersama kalian atau dia lagi berjuang sendiri dengan kehidupannya di luar sana. Ada keresahan yang benar-benar membuat dia kayak nggak tenang aja bawaannya. Ntar kita kumpul dulu ya. Kemudian di sini ada Hangman. Tapi poinnya gini sih sebenarnya. Masalah penjelasan aku kalau kalian terima atau tidak tadi tentang sisi negatif, sisi positif, poinnya kayak ya udah ini ciri aku aja, cara aku membacakan. Jadi jangan dipermasalahkan ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kenapa kartunya ini? Ada dua ya, Ten of Swords. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Kemudian ada Three of Cups. Situasi third party banyak sekali terjadi. Oke, energi kalian di sini ada apa? Ada Knight of Swords. Nah, masih pada marah ya? Masih pada kesal atau memang ini adalah situasi kalian ingin membawa luka? Artinya ingin melepaskan dari energi kalian bisa lihat ya, matchingin. Kalian terluka, kalian kecewa, tapi kayak udah nyerah di sini. Yang tadinya mungkin mau marah, mungkin masih marah, mau berantem, mau ngajak ribut, mau ngajak perang. Tapi kali ini kayaknya menurut kalian udah deh, ini kalau diginiin terus, diladenin terus, nggak ada habisnya. Ini ada energi kayak sedang berusaha atau berupaya untuk menyerah. Menyerah dalam situasi yang tanpa kejelasan. Itu dia. Oke, kalau aku lihat situasi orang ini saat ini lagi ada keresahan, ada ketidaknyamanan yang dia rasakan, ya apapun yang sudah dia lewati, apapun situasi yang sedang dia hadapin, ada di dalam diri dia kayak menyimpan, entah itu memori atau memang kamu masih tersimpan di dalam hati dia. Even di sini kayak ada pro and kontra, konflik batin dalam diri dia ketika dia ingin maju, ya tapi kayak ada halangan-halangan atau kayak dia narik lagi nih tali kekang kudanya. Jadi kayak kuat tekadnya ingin maju atau ingin berbaikan sama kalian atau kayak kemarin kayak berdamai. Tapi kayak ada sesuatu yang dia tarik lagi. Tarik lagi tuh dalam artian kayak entah ini pemikirannya ya. Kalau aku lihat sih pemikirannya mungkin kayak lebih kepada kayak aduh kemarin aku tuh udah pernah nyakitin dia teramat sangat, kalau sekarang aku harus balik lagi, harus nemuin dia lagi. Ya, entah dia menjaga hati dia dan menjaga hati kamu, kayak takut nanti ngulang lagi circle-nya. Kadang-kadang di sini ada kesadaran dalam diri dia tentang egonya. Cuman kadang-kadang ego itu ya suka bermain lagi ketika dia merasa lengah. Ya, kadang ada kan orang misalnya dalam berdoa, aku nggak akan buat lagi kejahatan, aku nggak akan gini lagi. Tiba-tiba dia keadaannya membaik lagi, bahkan lebih baik. Keseret lagi seperti itu. Nah ini kadang-kadang dia ada kesadaran dalam dirinya tuh kayak nggak mau nyakitin kamu nanti ya, tapi kalau balik lagi ini punya potensi untuk menyakitin lagi. Jadi kayak memilih untuk menahan diri daripada nanti ujung-ujungnya kamu terluka, dia juga terluka lagi. Lebih bagus ditahan dulu ya.
Ini banyak hubungan yang menggantung. Bahkan saat ini pun dia sedang dalam situasi kayak bingung banget harus mengambil sikap. Atau memang kehidupannya lagi nggak baik-baik aja. Asal jangan kayak gambar ini ya. Ini gambarnya bisa-bisa lagi mau coba gantung diri. Enggak lah. Enak banget kalau dia gantung diri ya. Sekian banyak yang nonton. Wah, kacau nih readingan Mami. Ini lebih kepada kayak satu keputusan yang sedang ingin dia lakukan untuk dirinya sendiri. Kayak dia belum tahu final decision dia tuh apa. Jadi kayak lebih terlunta-lunta saat ini. Tapi dia banyak stalking kamu loh, kalau kamu mau tahu ya. Jadi kayak dia tuh lagi kayak terjerat sama pikirannya sendiri. Ya, itu sih. Ini banyak hubungan yang digantung tanpa status, tanpa kejelasan ya. Oke, kemudian di sini tadi ada Ten of Swords tuh. Dia lagi terluka nih. Lagi butuh bantuan kalian nih, ya. Tuh, kayak dia merasa bahwa ada satu akhir yang harus dia tuntasin dalam diri dia untuk melakukan yang namanya penyembuhan atau itu healing, luka batin atau apa. Ada yang sudah ending dalam kehidupan dia. Katakanlah perselingkuhannya sudah ending. Katakanlah kecurangan-kecurangannya sudah ending, ya. Ada yang ingin dia mulai lagi, new beginning, ya. Ada sesuatu yang ingin dia awali lagi, tapi aku lihatnya kusut ini orang. Nggak bisa memulai atau dia nggak tahu caranya. Aku harus mulai dari mana, itu ya. Kemudian sini ada Seven of Wands. Tuh, ada sesuatu yang mendorong di dalam hati dia untuk memperjuangkan satu keinginan atau satu tekad di dalam diri dia. Tapi sayangnya aku lihat di sini kayak banyak sekali hal-hal yang mengganggu di depan dia sehingga langkahnya tuh kayak sulit banget untuk maju. Ya, jadi mau nggak mau kayak dia diam-diam hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Ini energi orang yang sudah menyerah kalau aku lihat dari beberapa kartu. Dia masih merasakan adanya ikatan sama kamu, entah itu ikatan spiritual atau ikatan batin, atau katakanlah ada hal-hal lain yang dia rasakan benar-benar tuh kamu punya chemistry kuat sama dia, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma diam. Karena dia tahu mungkin ada sesuatu yang harus dia selesaikan sama kamu, kalaupun misalnya bersama kamu. Sementara mungkin di satu sisi ada halangan yang mana itu tidak bisa dia lakukan. Itu ya. Oke, di sini ada Three of Cups tuh, ada keinginan untuk renewal, ya, ada keinginan untuk bertemu. Ada keinginan kayak rasanya kayak apa ya? Minimal sesaat deh, sebentar aja. Kalau bisa ketemu kamu tuh kayaknya hatinya senang gitu. Ya, ini banyak hubungan third party memang antara kalian. Oke. Ntar aku kasih waktu dulu untuk mikir. Karena tadi ruang lingkupnya banyak sekali nih untuk dijadikan tema. Aku lihat gini, kalian tetap punya, kalian itu tetap ada di dalam hatinya. Kalian punya ruang khusus di dalam hatinya, sekalipun kalian sudah berpisah nih. Jadi nggak kelihatan ada energi mau maju ya kalau aku lihat. Kalau dari sini, nggak tahu nih cerita siapa. Oke, kita lihat ya. Alasannya kamu masih ada di hatinya tuh apa? Kenapa kamu selalu ada di relung hatinya? Ups. Sini ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kenapa kamu selalu ada di hatinya? Kemudian sini ada Two of Coins, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn. Aduh, jatuh pula. Sebentar, Ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Cups. Kemudian Three of Cup. Bisa ya Three of Cup-nya jatuh di bawah Three of Cup. Double konfirmasi. Cancer, Scorpio, Pisces. Kenapa kalian selalu ada di relung hatinya sekalipun kalian sudah berpisah? Penyesalan
ya. Penyesalan ada di dalam diri dia ketika meninggalkan kamu di saat kamu justru merasa lagi bahagianya sama dia, atau kamu lagi ngerasa bahwa banyak planning, rencana jangka panjang yang kamu buat untuk dia, tapi dia malah ninggalin kamu, atau dia malah cari gara-gara, cari keributan. Seperti itu. Ya, pernah menghadirkan kamu situasi yang kayak gimana sih kalau lagi di gurun pasir, ya, kayak sendiri, terasing, terisolasi, atau merasa bahwa kayak dunia kamu tuh ya sudahlah kayak di gurun pasir. Kalian umpamakan aja sendiri, aku nggak bisa mengumpamakan itu. Itu tentang penyesalan yang pernah dia lakukan terhadap kalian. Makanya kadang-kadang kayak menghantui dia lagi, keinget lagi gitu, ya. Yang membuat dia masih merasakan kalian itu ada di dalam hatinya adalah kestabilan yang pernah kalian berikan. Mungkin kalian pernah membantu dia, kalian pernah mengangkat derajat dia, atau kalian pernah membuat sesuatu yang mana ketika dia memang lagi membutuhkan itu, dan dia merasa terpenuhi dengan hadirnya kalian. Itu, ya. Jadi makanya selalu dia ingat. Masih ada sisi bagusnya, jasa-jasa kalian dia ingat berarti, ya. Kenapa tidak dia pertahankan? Kalau tidak kan hidupnya lebih enak lagi. Ya. Kemudian di sini ada naik kopsot nih, ya. Kenapa kalian ada di relung hati dia? Ya ini tadi, bahwa kalian itu adalah seseorang yang suka satset. Artinya kalian itu adalah seseorang tadi, ya, dengan energi yang positif, suka ngebantu dia, atau suka menjadi motivasi buat dia apapun yang kalian lakukan, apapun yang dia lakukan, seperti itu. Tapi mungkin yang menjadi penyesalan terbesarnya atau yang menyangkut di dalam pikiran dia itu adalah kenapa dulu dia selalu berseteru sama kalian, kenapa dia selalu berkonflik sama kalian, atau kenapa dia suka lari-lari kayak nggak bisa berpendirian tetap. Itu jadi penyesalan tuh, kenapa ya kemarin aku nggak begini, misalnya gitu. Ya, kemudian dengan Queen of Cup, kenapa kamu masih disimpan di hati dia? Ya karena dia memang sayang sama kamu, ya. Dia masih menyimpan perasaan. Jadi kadang-kadang antara perasaan sama tindakan itu suka berlawanan. Hati masih memiliki perasaan sayang, tapi tindakan yang sudah terjadi di masa lalu sepertinya sulit, ya, untuk membuat dia entah ini mengakui kesalahannya atau karena tadi mungkin gengsinya besar, ya. Jadi lebih kepada dipendam saja. Banyak nih kejadian orang-orang ya sebenarnya dia udah nikah, udah punya anak, tapi hatinya masih ke orang yang lain. Padahal dulu dia menghancurkan hubungan itu dengan si orang lain tersebut, ya. Kemudian sini ada Three of Cup, nih dia, ya, yang membuat kamu masih ada di dalam hati dia. Kamu suka menghibur dia, atau kamu suka mentreatment dia, memaintain hubungan, atau servis dia, bikin minuman kopi mungkin, bikin ini, bikin itu, atau canda tawa kamu, atau gestur tubuh kamu masih benar-benar dia merasakan kayak belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada, tapi masih ada kurang-kurangnya. Jadi kamu masih the best one-nya. Itu. Kita cek perasaan dia ke kamu, ya, untuk di tema ini. Ini kalau malam sering ngelamun nih dia, ya. Jadi kalau ngelamun pun pasti suka teringat sama kamu. Perasaannya ke kamu di sini ada Queen of Coin. Mana ini kertas hitam aku? Gambarnya, aduh, hai. Tak pakai baju dia, tidak ramah lingkungan. Ya. Oke, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Perasaannya ke kamu di sini kalau aku lihat masih ada ketertarikan. Tapi beberapa ada yang butuh bantuan ya, Ai. Apalagi kalau biasanya kamu yang suka ngasih support system. Ini banyak single mother di sini kalau aku lihat, atau single parent. Prianya juga banyak juga yang LDR. Hati-hati yang LDR. Kalau belum ada pertemuan, belum ada icip-icip, jangan buang-buang duit, ya. Jangan kasih-kasih kirim-kirim. Effortnya juga harus seimbang. Ya, perasaan dia ke kamu di sini kalau aku lihat lagi kayak masih memiliki ketertarikan sama kamu, ya. Cuman kalau untuk maju kayaknya sulit nih. Jadi kayak ketertarikan ini pengennya kamu yang apa-apa ngejar dia, apa-apa kamu yang mulai dulu. Itu dia.
enak aja. Ya, perasaannya memang masih ada nih, kayak mau pingin ngebelit kamu, tapi kayak nggak berani maju gitu. Pengennya kamu deh yang maju. Ya, beberapa di antara mereka butuh bantuan finansial. Kalau aku lihat mungkin ada masalah atau ada yang belum tuntas antara kalian. Masalah finansial juga bisa nih. Oke, kemudian di sini ada the moon, ya. Perasaannya ke kalian ada kesedihan, ada kekecewaan, ya. Kekecewaannya nggak tahu apakah kekecewaan terhadap diri dia atau kekecewaan terhadap diri kalian dengan konflik terakhir yang terjadi antara kamu sama dia. Tapi perasaannya sedih sih saat ini kalau aku lihat, kalau lagi mengenang kalian atau mengingat kalian. Kemudian ada Ten of Coin, ini ada Pisces ya. Virgo, Taurus, Capricorn, perasaannya nyaman sama kalian, segala sesuatu terpenuhi, damai, tenang, merasa diperhatikan. Kalau sama kalian juga rasanya kayaknya rame aja. Ya, artinya sekalipun kemarin-kemarin kalian suka berantem, ribut, berkicau-kicau, wah kalau udah berantem semua mulut ngucapin yang lain, ternyata itu menjadi sumber kebahagiaan dia, atau menjadi sumber ingatan, memori, kenangan bahwa ternyata diomelin, dicerewetin, diramein tuh seru juga ya, gitu. Sekarang hampa. Ini perasaannya hampa banget, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman tapi dinyaman-nyamankan. Oke, kemudian perasaannya ke kalian di sini ada the word, tuh pengen ketemu, pengen balikan, pengen dancing di bawah sinar bulan, cie, alay banget. Ya yang jelas pengen renewal sih, pengen ketemuan lagi. Perasaannya bahagia ketika bersama kalian. Kenapa baru sekarang nih dia ngomong gitu? Gak usah heran, ya. Semua orang itu butuh pengalaman buruk dulu baru bisa ngebandingin. Kalau kemarin sama kamu terus yang dilihat kamu aja, jeleknya aja yang dilihat. Gak ada cantik-cantiknya, gak ada manis-manisnya, gak ada ganteng-gantengnya. Orang lain di luar sana tuh cantik, ganteng dilihatnya. Begitu udah kesana baru tahu ternyata mungkin rumputnya palsu. Ya. Rumput tetangga selalu cantik memang gitu. Tapi kan ketika sudah mengalami hal pahit baru dia tahu. Kembali lagi ke titik tenang. Makanya kenapa aku bilang kalau baru bubaran jangan dikejar-kejar, biarin aja dulu. Biar dia nilai, biar dia ngelewatin dulu fase-fasenya, nanti sadar sendiri dia. Tapi Bu, itu poin buat kalian yang sudah berkorban banyak ya. Tapi kalau posisi sebaliknya ya nggak tahu aku. Kemudian di sini perasaannya ke kalian devil ya. Devil ini juga Capricorn. Ada gairah, ada passion yang dia rindukan. Wah, pengen nyosor nih. Ini buat yang sudah dewasa, yang hubungannya mungkin sudah mengarah ke sexual chemistry. Aku ngelihat perasaannya ada kerinduan ke arah-arah situ. Ya, mungkin sekarang dia lagi jablay. Aduh, jablay. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada Six of Coin, energi dia. Energinya sebentar ya, atau siapa sih? Oke. Sorry ya, mungkin kalian nggak ngerasa aku pause, nggak, mudah-mudahan nggak kelihatan. Tadi aku pause sebentar. Kita lanjut ya. Di bottom of the deck-nya energi dia saat ini ada Six of Coin tuh kan? Ada dua ya Six of Coin tadi juga di mana? Lagi butuh bantuan nih kalau aku lihat ya. Lagi ada hal-hal yang tidak nyaman atau tidak enak. Sering banget ya kita dapat readingan buat dia tuh, si Bagong itu kayak lagi enak zamanku toh gitu. Aku agak kaget, aku kenapa barusan tetangga aku yang di depan udah WA tapi aku nggak jawab. Terus sampai di telepon tadi, ternyata di bawah, aku parkir mobil di luar tadi belum dimasukin, ternyata di bawah mobilku ada ular. Dan mereka mau keluarin, mau digeser, jadi minta kunci mobil. Agak panik. Kita cek zodiak ya. Udah, intermezzo aja. Ada Gemini, ada Libra, ada Taurus, ada Capricorn, ada Pisces, ada Cancer. Bottom of the deck-nya ada Virgo. Kita lihat inisial nama, ada F, ada Z, ada A, ada H, ada N, ada L, ada V, ada Y, ada W, ada P, ada O, ada R.
Bottom of the deck-nya ada S. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada 14, 27, 21, 22, 2 aja. 26. Ada 5, 30, 20, 25, 10. Bottom of the deck-nya 19. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kemarin sudah di halaman 29, kita lanjut ke halaman berikutnya 31. Teruntuk diriku, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah bersedia berjuang bersama, menopang tubuh lemah yang hampir tumbang ini. Terima kasih telah menyembunyikan segala kesedihan di hadapan yang lain karena tak ingin terlihat rapuh. Sudah bersabar untuk tidak pudar, jatuh dan kembali bangun, merangkak lalu tersungkur dan kemudian bangkit kembali. Perbanyak rasa syukur kalian, berterima kasih pada diri kalian. Sampai hari ini kalian hidup, artinya kalian hebat, artinya kalian kuat. Ya, aku bacanya juga sedih tadi. Pernah di fase itu. Oke, lanjut. Beberapa orang diberi anugerah berupa kemampuan bertahan dan setia. Begitu hebat, namun sayangnya harus mengalami kisah yang menyedihkan dengan sosok yang justru menyia-nyiakannya. Itu. Kita butuh kehilangan untuk menemukan doa, untuk melangitkan harapan gelap, untuk melihat indahnya bintang, dan merasa sesak untuk kelegaan, serta bersabar untuk menanti semuanya dikabulkan. Itu dia ay-ayaku semua, readingan kita hari ini, malam ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ay-ay.